Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi masih pembahasan fa'il dan insyaallah pembahasan fa'il ini yang kita pelajari hari ini lebih mudah daripada sebelumnya. Karena ini cuma akan membahas fa'il berupa apa? Domir. Fa'il berupa domir ini kita tentunya di pembahasan sorof, alhamdulillah, karena ketika kita berbicara fa'il berupa domir berarti kita berbicara tasrif. Fi'il, pecahannya apa? Fi'il. Setiap pecahan fi'il itu ada fa'il domirnya. Ketika antum bilang doroba, ada fa'il domirnya. Makanya kita terjemahkan dia memukul. Kenapa kita bilang dia memukul? Karena ada fa'ilnya dia. Doroba, dia 2 orang memukul. Dorobu, dia banyak orang memukul. Antum paham kan? Jelas kan? Ini mudah sekali. Mudah sekali nanti fa'il berupa ad-domir. Tinggal diketahui nanti ini domirnya untuk pembicara atau yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Karena kan namanya domir itu ada 3. Namanya domir itu ada 3. Ada domir yang menunjukkan pembicara, ada yang diajak bicara, ada yang dibicarakan. Sebelum kita baca, dipapan dulu sedikit supaya cepat memahami. Jadi fa'il kita sekarang, fa'il berupa domir. Fa'il berupa domir. Domir itu terbagi 3. Ada mutakallim, ada mukhotob, ada goib. Mutakallim ini disebut orang pertama, saya, kami gitu. Ya, mukhotob disebut orang kedua, goib disebut orang ketiga. Dipahami ini? Nah, itu dia. Nanti kalau mutakallim dia cuman memiliki 2 domir. 2 domir. Sementara mukhotob dia memiliki 5 domir. Goib juga memiliki 5 domir. Jadi semua nanti domir yang bersambung dengan fi'il ada 12. Ada 12. Paham kan? Ada 12. Nah, kalau kita praktekkan di fi'il ini, 12 domir ini, domir mutakallim itu 2 saja. Anggaplah kita kataba. Kan fi'il kataba. Antum kiaskan, samakan seluruh fi'il dengan ini. Dari wazan fi'il yang kita sudah pelajari di sorof. Wazan fi'il yang kita pelajari di sorof ada berapa? 22. Semua. Nanti kiaskan dengan kataba kalau dengan domir. Domir mutakallim itu hanya ada 2. Hanya ada tu sama na. Hanya ada tu sama na. Tu artinya saya, na artinya kami. Nah, ini antum i'rab ini. Tu kalau bersambung dengan fi'il tu. Bersambung dengan fi'il dan fi'ilnya maklum. Langsung bilang fa'il. Fa'il. Paham kan? Nah, kalau bersambung dengan fi'il dan fi'ilnya maklum. Dan disukun ini huruf sebelum na. Maka dia adalah sebagai fa'il. Paham kan? Nah, kalau domir mukhotob ada 5. Ada 5. Kita contohkan kataba. Itu ada
Nah ini domir mukhotob 5. Katapta, kataptuma, kataptum, katapti, kataptuma ini sama jadi gabung. Kataptunna. Nah, ini domir mukhotob ini. 5 bentuknya. Kalau antum dapat ini fa'il. Katapta, antum dapat tak dalam kitab langsung fa'il berupa domir. Kataptuma, fa'il berupa domir. Kataptum, fa'il berupa domir. Katapti, fa'il berupa domir. Kataptunna, fa'il berupa domir. Paham ini kan? Kan antum sudah dapat itu langsung. Oh fa'il berupa domir. Iya. Goib ada 5 juga. Ada 5 juga. Ada bentuk lima. Kataba, kataba, katabu, katabna. Di sini juga mereka tambah 1, hanya saja perbedaannya sedikit saja. Kata bata. Ini tanya ini beda dengan ini. Di sini tidak ada untuk menunjuk untuk membedakan ini alif perempuan atau laki-laki. Lihat. Dia kalau kata ba langsung ini alif fa'il domir. Kata bu ini langsung waw fa'il domir. Katabna ini na fa'il domir. Kata bata ini alif fa'il domir. Paham ini? Ah, 2 ini yang bermasalah sedikit. Kalau dia kata ba, tidak ada alif, tidak ada waw. Paham ini? Kata ba. Kata bat sama, tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada nun ini. Maka pastikan disinilah domir itu disebut dengan mustatir. Mustatir. Mustatir artinya tersembunyi. Fa'ilnya tidak nampak. Kata ba, ada fa'ilnya. Kalau kata ba, maka fa'ilnya ada di dalam huwa. Kalau kata bat, ada fa'ilnya di dalam hiya. Jadi kalau kata ba, fa'ilnya huwa. Mana? Mustatir bahasa Arabnya, bahasa kitanya tersembunyi. Bahasa kitanya apa? Tersembunyi. Kata bat, mana fa'ilnya? Tidak ada. Tidak ada kelihatan. Tapi fa'ilnya mana? Hiya, tersembunyi. Dari mana kita bisa bedakan huwa atau hiya? Ini lihat, ini tak. Tak ini menunjukkan yang hilang, yang disembunyi hiya. Kalau tidak ada tak berarti yang sembunyi huwa. Inilah dibilang fa'il dohir. Fa'il domir. Tidak keluar dari ini. Kata apapun itu. Kata apapun itu. Kata tu, mana fa'il domirnya? Tu. Kataban, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtunna, kataba, kataba, alif, katabu, waw, katabata, alif, katabna, nah, kataba. Nah itu dibilang, antum biasakan bahasanya, mustatir. Beda muqaddar sama mustatir ya, itu muqaddar untuk harokat tersembunyi. Paham? Muqaddar untuk harokat tersembunyi. Kalau domir mustatir, jangan bilang muqaddar. Jadi beda bahasanya. Nah, kalau bilang muqaddar, oh alamat i'rabnya. Kalau bilang mustatir, oh domirnya. Paham nih? Sudah dipisahkan. Sudah dipisahkan. Jadi kata ba, mana failnya? Mana failnya? Kalau tidak nampak di lafaz, maka domirnya apa? Mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Katabat. Mana failnya? Katabat. Domir mustatir. Apa takdirnya? Hiya. Dipahami? Kalau ada ini sukun, hiya. Jelas berarti? Nah, ini yang kita akan pelajari. Ini yang kita akan pelajari sekarang ini, alhamdulillah.
Lihat, kita baca anwa'ul fa'ilil mudmari. Jenis-jenis fa'il yang berupa domir. Qala beliau berkata, wal mudmaru itna asyara. Domir itu 12, jadi terbatas. Berarti selain nanti ini 12, berarti fa'il berupa apa? Dohir. Jadi yang sedikit ini yang antum hafal. Karena kalau antum hafal dohir terlalu banyak. Hafal yang berupa domir saja. Selain ini langsung bilang dohir. Langsung katakan apa? Dohir. Dipahami ini? Terus nanti ada faedah yang Ana mau kasih sebentar. Kalau kita sudah baca ini. Kalau kita sudah baca sebentar. Qal beliau berkata, wal mudmaru itna asyara. Fa'il yang berupa domir ada 12. Nahwu qaulika, contoh ucapan antum, ini hanya contoh. Jangan hanya bilang ini contoh saja. Dorobtu, dorobna, wa dorobta, wa dorobti, wa dorobtuma, wa dorobtum, wa dorobtunna, wa doroba, wa dorobat, wa doroba, wa dorobu, wa dorobna. 12. Semuanya. 12 semuanya. Kalau kita tanya dorob tu mana fa'il? Tu domir. Dorobna na. Dorobta. Dorobti. Dorobtuma. Dorobtum. Dorobtunna. Doroba. Mustatir. Mantap. Mustatir. Takdirnya? Huwa. Wadorobat. Mustatir. Takdirnya? Hiya. Mantap. Wadoroba. Wadoroba. Alif. Wadorobu. Waw. Wadorobna. Wadorobna. Mantap. Jelas ini? Itu yang diinginkan. Antum paham bisa menentukan fa'il domirnya di situ. Kata beliau akul. Saya berkata. Qad arafta, kamu telah mengetahui. Bima taqaddama, pada apa yang telah lewat. Al-mudmaro ma huwa. Domir, apa dia? Antum sudah tahu, telah lewat kemarin. Apa itu domir? Mahu, apa dia? Antum sudah tahu. Wal ana dan sekarang nu'arifka. Kami, kami. Nu'arifka, kami akan memperkenalkan kepada kamu. Nu'arifuka. Sekarang kami akan memperkenalkan kepada kamu. Annahu ala itnai asyara nau'an. Bahwasanya dia di atas 12 jenis. Wadhalika li'annahu, demikian itu karena imma ayyadulla ala mutakallim. Apakah dia menunjukkan atas yang berbicara, orang pertama. Wa imma ayyadulla ala muqatab. Dan terkadang dia menunjukkan atas muqatab yang diajak bicara. Wa imma, dan terkadang ayyadulla ala ghaib, dia menunjukkan atas ghaib, orang ketiga yang dibicarakan. Kemudian beliau jelaskan lagi. Walladhi yadullu ala mutakallim. Dan yang menunjukkan atas yang berbicara. Yatanawwa'u ila naw'aini. Terbagi kepada 2 jenis. Terbagi kepada 2 jenis. Kullun minhuma, kata beliau, li'annahu, karena dia, imma, terkadang, ayyakunal mutakallimu wahidan. Terkadang si pembicara itu wahidan, hanya satu orang. Wa imma, dan terkadang ayyakuna aksar. Dan terkadang dia aksar, lebih banyak min wahid. Lebih banyak daripada satu orang. Lebih banyak daripada satu orang. Makanya terbagi 2. Karena hanya menunjukkan satu atau lebih dari satu. Iya.
Walladhi yadullu ala mukhatabin au ghaibin. Dan yang menunjukkan atas mukhatab yang diajak bicara orang kedua. Au ghaibin atau yang dibicarakan orang ketiga. Yatanawwa'u terbagi kullun minhuma setiap dari keduanya ila khamsati anwa'in kepada 5 jenis. Beda pembagiannya. Kalau tadi cuma 2. Sementara mukhatab sama ghaib berapa? 5. Kenapa bisa 5? Li'annahu karena dia imma ayyadulla ala mufrad mudzakkar. Terkadang dia menunjukkan atas mufrad 1 mudzakkar laki-laki. 1 laki-laki. Wa imma ayyadulla ala mufradatin muannatsatin. Dan terkadang menunjukkan atas mufradah muannatsah 1 orang perempuan. Wa imma ayyadulla ala musanna mutlaqo. Dan terkadang menunjukkan atas musanna secara mutlak. Secara mutlak maksudnya mudzakkar dan muannas karena sama. Antara mudzakkar dan muannas. Makanya dibilang mutlak. Ya, secara mutlak. Wa imma ayyadulla ala jam'i mudzakkarin. Dan kadang dia menunjukkan atas jamak mudzakkar. Wa imma ayyadulla ala jam'i muannatsin. Dan terkadang dia menunjukkan atas jamak muannas. Banyak perempuan. Makanya semuanya jadi berapa? Kalau antum hitung itu jadi berapa? 5. Apa maksudnya? Kan gini. Imma ayyadulla ala mufrad mudzakkar 1. Wa imma ayyadulla ala mufrada muannatsa 2. Wa imma ayyadulla ala musanna mutlaqat 3. Wa imma ayyadulla ala jam'in mudzakkar 4. Wa imma ayyadulla ala jam'in muannas 5. Itu maksudnya. Paham ini? Hitung itu yang dibilang oleh penulis. Kan belum bilang tadi 5. 5. Paham kan? Masing-masing dari mukhatab dan ghaib itu 5. Berarti 10 dia kan 5 kali 2. 10 ditambah 2 tadi sebelumnya. Jadinya berapa? 12. Makanya belum kasih kesimpulan. Fayakunul majmu' itna asyara. Maka jadilah seluruhnya 12. Maka jadilah seluruhnya 12. Paham kenapa jadi 12? Untuk ghaib 5, mukhatab 5, mutakallim 2. Semuanya berapa Abu Dzar? 12. Sisa contoh. Contoh itu mudah Abu Sulaiman. Kata beliau famitalu domiril mutakallimil wahidi. Contoh domir yang berbicara dalam keadaan dia 1 orang. Mudzakkaron kana au muannatsa. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Karena sama laki-laki dan perempuannya kalau dia sebagai pembicara. Contoh darabtu wa hafidtu wajtahattu. Beliau contohkan 3. Darabtu mana fa'il? Wa hafidtu mana fa'il? Wajtahattu mana fa'il? Tuh mantap. Ini berpengaruh nanti dalam baca kitab. Kalau antum sudah pasti tentukan itu. Wa mithalu dhamiril mutakallimil muta'addidi. Contoh dhamir yang berbicara yang berbilang. Orangnya berbilang, kami. Awil wahidi atau 1 orang. Alladhi yang yu'azzimu nafsahu, yang mengagungkan dirinya. Kan kadang orang itu seorang tapi dia bilang kami yang berbicara di sini misalnya. Padahal dia cuma seorang. Tapi dia ingin apa? Mengagungkan dirinya. Iya. Sebagai penghormatan. Wa yunazziluha, dan dia mendudukannya manzilatal jama'ati, seperti kedudukan banyak orang. Jamaah banyak orang. Contoh dorobna wa hafidna wajtahatna. Mana fa'il? Dari 3 contoh itu. Jelaskan? Mudah sekali. Wa mithalu dhamiril mukhatabi al-wahidil mudzakkari.
Contoh domir mukhotob. Tahu mukhotob? Yang diajak bicara. Satu orang laki-laki. Dorobta, wahafidta, wajtahatta. Mana fa'il pada 3 contoh itu? Tak. Dipahami nih? Tak. Alhamdulillah. Mudah sekali ini. Wa mitalu domiril mukhotobati. Al-wahidatil mu'annathati. Contoh domir yang diajak bicara satu orang perempuan. Dorobti, wahafidti, wajtahatti. Mana dia? Domir sebagai fa'il. Ti pada 3 contoh itu. Wa mitalu domiril mukhotobaini. Dua. Mukhotobaini. Musanna. Contoh domir 2 yang diajak bicara. Al-itnain, 2 orang. Mudzakkarain, laki-laki. Au mu'annatsatain, atau perempuan. Contoh dorobtuma, wahafidtuma, wajtahattuma. Mana fa'ilnya berupa domir? Tuma. Jelas? Jelas ya? Wa mithalu domiril mukhotobin. Kalau mukhotobin jamak berarti. Contoh domir mukhotobin. Yang menunjukkan banyak yang diajak bicara. Min jam'id dzukur. Dari banyak laki-laki. Dorobtum, wahafidtum, wajtahattum. Mana fa'il semuanya itu? Mana fa'il semuanya? Tum. Kalau Ahmad Sobri bilang dorobtum. Itu fa'ilnya. Paham ini? Betul itu? Fa'ilnya dorobtum. Bukan tum saja. Tum saja. Alhamdulillah. Wa mitalu domiril mukhotobati. Contoh domir banyak perempuan yang diajak bicara. Min jam'il mu'annatsati. Dari banyak perempuan. Dorobtunna, wahafidtunna, ijtahattunna. Mana dia? Tunna. Terus kata beliau. Wa mitalu. Ini mudah sekali, alhamdulillah. Itu fungsinya papan tadi itu. Kita dahulukan papan. Kalau ada masalah sedikit yang sulit, upayakan dahulukan papan. Baru di buku. Nah, iya, supaya lebih mudah di buku. Lihat, berikutnya lagi. Wa mithalu domiril wahidil mudzakkaril ghaibi. Contoh domir mudzakkar satu orang yang gaib. Yang tidak ada di hadapan kita. Fi qaulika, pada ucapan kamu. Muhammadun doroba akhoh. Muhammadun doroba akhohu. Kalau kita pilih ini. Akhohu. Apa irobnya dulu? Akhoh. Antum sudah belajar baca kitab kan, ini buku kedua. Akhoh sebagai apa? Maf'ulun bih. Kan begitu? Sekarang pertanyaan berikutnya lagi. Muhammadun apa? Mubtada. Nggak bisa fa'il? Apa nggak bisa fa'il? Nggak bisa, kenapa? Kan pertama dia di awal kalimat. Kalau kata di awal kalimat berarti dia sebagai apa? Mubtada. Nggak mungkin fa'il. Nggak bisa itu kata bilang mubtada terus fa'il. Nggak mungkin. Satu saja. Kalau dia mubtada bukan fa'il. Kalau dia fa'il bukan mubtada. Terus cirinya, kenapa antum nggak irob fi'il di fa'il? Karena sebelum fi'il. Fa'il kan di mana? Setelah fi'il. Berarti mubtada. Jadi saya irob. Muhammadun mubtada. Doroba fi'il. Terus akwahu maf'ulun bi. Pertanyaannya, mana fa'il? Paham pertanyaannya? Mana fa'il? Domir mustatir. Apa takdirnya? Tergantung kembalinya ke siapa. Lihat fi'ilnya. Doroba. Berarti huwa. Dipahami nih? Alhamdulillah. Baik. Berikutnya lagi. Wahafidho. Sama. Fi qaulika. Jadi tadi itu contoh doroba fi qaulika Muhammadun doroba akho. Wahafidho. Hafidho fi qaulika. Hafidho pada ucapan kamu. Ibrahimu hafidho darsahu. Nah coba. Ibrahimu. Apa irobnya semuanya? Mubtada. Hafidho. Fi'il apa? Madi. Darsahu. Darsa. Maf'ulun bi. Hu. Berarti hafidho belum punya fa'il.
Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Jadi langsung begitu. Kalau tidak ada di situ bilang domir mustatir. Walaupun sebentar anak akan kasih tahu antum sebuah faedah. Yang bisa antum tentukan di mana itu yang bisa mustatir dan yang bisa dohir. Paham? Karena tidak semua itu fi'il bisa mustatir dan dohir. Tidak semua. Ada beberapa, satu, dua saja. Insya Allah sebentar, selesai dulu. Jadi hafidha, mana fa'ilnya tadi? Domir mustatir. Bilang domir mustatir. Apa artinya mustatir? Tersembunyi. Jangan bilang domir muqaddar. Paham? Karena kalau muqaddar itu untuk harokat. Ini domir mustatir. Paham ini? Domir mustatir. Apa takdirnya? Apa takdirnya? Huwa wajatahada. Contoh ketiga ijtahada. Fi qaulika pada ucapan kamu. Khalidun ijtahada fi amalihi. Coba Khalidun. Mubtada ijtahada. Fi huruf jar amali. Majrur karena fihi. Mudhafun ilaih. Berarti ijtahada mana fa'ilnya? Nah, kalau tidak ada bilang apa? Domir mustatir. Takdirnya huwa. Mantap saudara. Berikutnya lagi. Wa mitalu domiril wahidatil muannatatil goibati. Kata beliau, contoh domir satu perempuan yang dibicarakan goibah. Dorobat. Contohnya dorobat. Fi qaulika pada ucapan kamu. Hindun dorobat ukhtaha. Hindun dorobat ukhtaha. Coba Hindun. Semuanya Hindun. Dorobat. Fi'il madi. Ukhta. Ukhta. Apa? Ha. Berarti belum punya fa'il. Dorobat. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Apa takdirnya? Hiya. Dari mana antum tahu kalau hiya? Itu tak sukun. Tak sukun itu untuk membedakan ini yang sembunyi laki-laki atau perempuan. Paham ini? Itu tak. Masya Allah. Berikutnya. Wa hafidhat fi qaulika. Demikian pula hafidhat dalam ucapan kamu. Su'adu hafidhat darsaha. Sama tadi su'adu. Supaya lancar. Su'adu apa? Hafidhat. Fil madi darsa. Ha. Mana fa'ilnya hafidhat? Karena kalau ada fi'il cari fa'il. Mana fa'ilnya hafidhat? Domir mustatir takdirnya. Iya. Wajtahadat. Contoh ketiga ijtahadat. Fi qaulika pada ucapan kamu Zainabu ijtahadat fi amaliha. Zainabu. Zainabu. Mubtada. Kalau di hulal tentunya ada di bawah. Tapi ini untuk cepat. Jangan dulu lihat hulal. Ini saja. Nanti kalau antum mau lihat sendiri. Nah, ulang. Zainabu. Ijtahadat. Fi amali. Karena fi ha. Mana fa'ilnya? Ijtahadat. Domir mustatir takdirnya. Iya. Dipahami ini? Jelas ini? Baik. Berikutnya lagi. Wa mitalu domirul itnainil go'ibaini. Sudah habis mustatir. Hanya disitulah mustatir. Huwa sama hiya. Wa mitalu domirul itnainil go'ibaini. Contoh. Domir yang menunjukkan dua go'ib. Mudakkaroini kana au mu'annatsaini. Apakah dia laki-laki atau keduanya perempuan. Doroba. Contohnya doroba. Fi qaulika al-Muhammadani doroba bakron. Perhatikan i'rabnya. Al-Muhammadani apa? Al-Muhammadani. Mubtada doroba. Apa? Fil madi bakron. Mana fa'ilnya doroba? Mana fa'ilnya doroba? Alif. Paham di sini? Paham itu? Fa'ilnya doroba apa? Alif. Paham Rizki? Baik. Berikutnya lagi au qaulika atau ucapan kamu. Al-Hindani hafidhota darsahuma. Al-Hindani i'rab. Mubtada hafidhota. Fi'il madi darsa.
Maf'ulun bi huma. Mudhafun ilaih. Mana fa'ilnya hafidhata? Ah, alif. Dhamir mustatir. Fa'ilnya mana ini? Kasih yakin, fa'ilnya mana? Alif. Mantap. Kemudian berikutnya lagi. Contoh lain adalah auqaulika atau ucapan antum al-hindani dorobata amron tadi. Tadi kita baca di bawah ya. Masya Allah. Kita langkai. Pengen cepat selesai ya. Al-hindani dorobata amiron. Sama irobnya. Wahafidho fi qaulika dan hafidho dalam ucapan kamu. Al-Muhammadani hafidho darsahuma. Sama. Ya. Tadi Al-Muhammadani doroba bakron. Sama semua ini. Qaulika atau ucapan antum. Al-hindani hafidhota darsahuma. Wajtahada dan ijtahada min nahwi qaulika. Dari contoh ucapan kamu. Al-bakroni ijtahada. Ini lebih pendek contohnya. Al-bakroni ijtahada. Coba. Al-bakroni apa? Mubtada. Ijtahada. Fil madhi. Mana fa'ilnya? Alif. Au qaulika atau ucapan kamu. Az-Zainabani ijtahadata. Apa irobnya Az-Zainabani? Apa? Mubtada. Ijtahadatani. Ijtahadata. Fil madhi. Mana fa'ilnya? Alif. Wa koma. Dan belum tambahkan lagi contoh ketiga. Koma. Contoh keempat ini. Banyak sekali belum contohkan. Koma. Fi nahwi qaulika pada contoh ucapan kamu. Al-Muhammadani koma biwajibihima. Coba Al-Muhammadani koma bi wajibi hima. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya koma? Alif. Iya. Au qaulika atau ucapan kamu al-hindani komata biwajibihima. Mana fa'ilnya komata? Apa? Mudah sekali. Alhamdulillah. Wa mitalu domiril goibina. Min jam'id dzukuri. Contoh domir goibin. Banyak yang goib. Banyak yang dibicarakan. Min jam'id dzukur dari banyak laki-laki. Dari banyak laki-laki. Dorobu min nahwi qaulika. Dari contoh ucapan kamu. Ar-rijalu dorobu a'da'ahum. Coba ar-rijalu. Mubtada dorobu. Fi'il madhi a'da'a. Maf'ul bi hum. Mana fa'ilnya dorobu? Mana? Mantap. Wahafidhu dan hafidhu min qaulika dari ucapan kamu. At-talamidu hafidhu durusahum. At-talamidu. Mubtada hafidhu. Fi'il madhi durusahum. Durusa. Hum. Mana fa'ilnya hafidhu? Wow. Wajtahadu min nahwi qaulika dari contoh ucapan kamu. At-talamidu ijtahadu. Tentunya lebih mudah. Wa mithalu domiril go'ibat. Contoh domir yang menunjukkan atas go'ibat. Banyak perempuan yang dibicarakan. Min jam'il inasi. Dari banyak perempuan. Dorobna. Contohnya dorobna. Min nahwi qaulika. Dari contoh ucapan kamu. Al-fatayatu dorobna aduwatihinna. Waduh, ini al-fatayatu. Apa itu? Mubtada. Dorobna fi'il madhi. Ada aduwatihin. Aduwati. Apa ini? Maf'ul. Kenapa kasroh? Jama muannas salim. Alamat nasabnya dengan apa? Kasro. Paham kan? Jadi tidak selamanya maf'ulun bi fathah. Bisa kasro kalau jama muannas salim. Contoh hinna. Apa? Mudhafun ilaih. Mana fa'ilnya dorobna? Mana fa'ilnya? Mantap.
Berikutnya lagi sama semuanya. Wakada hafidna. Demikian pula hafidna min nahwi qaulika dari contoh ucapan kamu. An-nisa'u hafidna amanatihinna. Wakada demikian pula ijtihadna. Ijtihadna min nahwi qaulika dari contoh ucapan kamu. Al-banatu ijtihadna. Paham kan? Lebih mudah. Makanya beliau berkata di poin terakhir. Wa kullu hadhil anwa'i. Dan setiap dari jenis-jenis ini. Al-itnai asyara 12. As-sabiqota yang as-sabiqoti yang telah lewat. Yusammad domiru fiha. Dinamakan domir padanya ad-domir al-muttasil. Ini saja. Tadi kan anak tanya antum, mana fa'il? Nah, mana fa'il? Tu, mana fa'il? Ta. Nanti antum tambah istilahnya. Semua domir tadi itu namanya domir muttasil. Jadi nanti antum bilang gini. Ini, nah antum bilang gini. Tu, domir fa'il, domir muttasil. Fa'il berupa domir muttasil. Itu istilahnya kalau domir yang bersambung. Domir muttasil adalah domir yang bersambung. Paham maksudnya? Domir muttasil adalah artinya domir yang bersambung. Jadi bilang, katab na fa'il. Domir muttasil. Paham istilahnya? Paham istilahnya? Domir muttasil. Katab ta. Antum bilang apa? Ta. Bisa bilang domir muttasil fa'il. Paham maksudnya? Bisa juga fa'il domir muttasil. Terserah. Fa'ilnya antum mau letakkan di awal atau di akhir. Dipahami ini? Jadi bilang domir muttasil. Karena kalau mubtada itu domirnya bukan muttasil. Munfasil. Terpisah. Jadi domir nanti ada dua. Ada muttasil, ada munfasil. Bersambung dan terpisah. Jelas? Jelas ini namanya? Wa ta'rifu pengertiannya. Pengertian domir muttasil. Huwaladzi la yubtada'u bihil kalamu. Wala yaku'u ba'da illa fi halatil ikhtiyari. Penting sekali pengertiannya ini. Domir muttasil adalah ma huwaladzi, dia adalah alladzi yang la yubtada'u, tidak diawali bihi dengannya al kalam kalimat. Jadi ndak bisa antum bilang begini. Ndak bisa antum bilang begini. Tu kataba. Langsung begitu. Tu kataba. Itu namanya domir muttasil. Tidak bisa di awal. Dia harus di sini. Dia harus di sini. Katab tu. Paham muttasil? Tidak bisa tu kataba. Paham maksudnya? Ini katab ta. Tidak bisa bagaimana? Ta kataba. Tidak boleh. Yang boleh katab ta. Itu kalau muttasil. Beda kalau lawannya munfasil. Seperti nanti huwa. Ini namanya domir munfasil. Boleh di awal. Huwa kataba. Paham maksudnya? Ini muttasil. Tidak boleh di awal. Terus beliau bilang cirinya. Wala yaku'u ba'da illa. Tidak terletak setelah illah. Tidak boleh antum bilang begini. Tidak boleh antum bilang begini. Ma kataba. Ma kataba illa tu. Lihat. Ma kataba illa tu. Boleh begitu? Boleh begitu? Tidak boleh. Tidak boleh terletak setelah illah. Cuman beliau ingatkan antum. Sebetulnya suatu saat antum jumpa yang berbeda. Beliau bilang fi halatil ikhtiar. Pada keadaan biasa. Bukan dalam keadaan darurat. Kalau darurat boleh dipisah. Walaupun harus disambung. Paham ini? Akan dipertajam nanti di mutamimah lagi. Beliau bilang fi halatil ikhtiar. Dalam keadaan biasa. Memilih. Ketika dalam keadaan memilih. Tidak boleh tu kataba. Tidak boleh ma kataba illa tu. Dalam keadaan memilih. Paham? Karena gini. Kaedahnya nanti antum akan dikasih di buku berikutnya. Ketika bisa disambung. Tidak boleh antum pisah. Ketika bisa disambung. Tidak boleh antum apa? Pisah. Dipahami ini? Dipahami ini?
Jadi namanya dhamir muttasil tidak di awal kalimat, tidak terletak setelah illah. Sudah? Sudah paham ini? Paham dhamir muttasil? Tidak di awal kalimat, tidak boleh terletak setelah illah. Paham dhamir muttasil? Siapa yang belum paham? Ada Pak, ini kan nanti, ini dhamir rofa ini Pak. Nanti kan ada lagi nasab. Tapi tetap 12, cuman bentuknya beda. Jangan dulu bingung. Kenapa kita bingung? Karena kita pikir yang lain. Fokus ini Pak, fokus ini Pak. Kalau bilang katab tu, ini domir fa'il. Domir rofa namanya. Fa'il Pak. Nah, nanti Pak, tu ini bisa jadi ni. Nah ini ta bisa jadi ka. Tuma, kuma. Tum, kum. Tapi itu kan nanti Pak. Ini dulu kita urus, jangan bercabang. Sekarang saya bilang begini Pak. Kalau antum dapat tu, langsung bilang fa'il. Nah, na fa'il. Ta fa'il. Kalau jadi ka apa? Belum. Paham Pak? Nah, saya kira kita mau tanya mutasil itu apa? Nah, ini semua namanya Pak domain mutasil. Kenapa? Tidak terletak di awal kalimat, tidak terletak setelah illah. Ada lagi Pak? Tidak ada? Tuh. Kenapa Pak? Di sini Pak, di bawah tuh. Kan kata Pak, jangan tuh kita jadikan huwa humahum. Pak, gini. Qadarullah kita di Indonesia ini, mereka jelaskan domir mulai dari goib. Jadi sehingga Bapak bingung. Saya pahami Pak. Kalau orang Arab Pak, mulai dari yang paling ma'rifah. Domir itu paling ma'rifah orang pertama. Yang kedua orang yang diajak bicara. Yang ketiga, ini susunannya Pak sesuai dengan yang paling ma'rifah. Yang paling ma'rifah adalah yang berbicara. Kemudian yang diajak bicara, kemudian yang dibicarakan. Kalau kita Indonesia, semau tak? Kita pergi yang pertama, huwa humahum. Anta antum antum, ana nahnu. Itu kita Indonesia. Makanya Bapak bingung. Mana huwa humahumnya? Ini Pak yang paling bawah. Hum Pak. Nah, cuman kan bersambung Pak. Itu huwa humahum berpisah. Kita maunya ini yang bersambung Pak. Kalau kita berbilang huwa humahum, inilah bilang Pak. Ini kata ba bersambung. Huwa. Tapi tidak ada. Kata ba, ini huma Pak. Tapi alif kan bersambung. Tidak jadi huma. Jadi alif. Itulah bedanya Pak. Karena bersambung. Kita paham Pak? Jangan itu kita pikirkan huwa humahum. Tidak ketemu. Nah, sudah paham ini? Sudah paham ini? Nah sekarang saya mau kasih antum sesuatu. Saya kasih tahu antum sesuatu. Sesuatu ini kalau antum baca kitab, sudah. Nah, ini. Kalau antum dapat, saya garis ya, saya lingkar ini semua. Mulai dari sini. Kalau antum dapat ini kata, pasti fa'ilnya berupa domir semuanya. Pasti fa'ilnya berupa domir. Lihat yang saya garis itu. Nah, tidak bisa dohir.
Pasti domir. Antum dapat katabtu fa'il domir, katabna fa'il domir, katabta fa'il domir, katabtuma fa'il domir, katabtum fa'il domir, katabti fa'il domir, katabtunna fa'il domir, kataba fa'il domir, katabu fa'il domir, katabata fa'il domir, katabna fa'il domir. Kalau antum dapat itu berarti 10. 10. Antum dapat itu pastikan fa'il domir, artinya setelahnya maf'ulun bih. Kalau dia fi'il muta'addi. Paham? Yang bisa kemungkinan dua, domir atau dohir, hanya ini. Kataba sama kataba. Kataba, katabat. Paham? Saya hapus. Saya keluarkan ke sini. Semuanya selain dua itu pasti fa'ilnya domir. Dapat dalam kalimat, oh ini fa'il domir. Tidak mungkin dohir selama-lamanya. Ini. Tidak mungkin dohir. Saya hapus dua ini. Antum dapat ini 10. Pasti fa'ilnya domir. Hati-hati, saya bilang ini. Pasti fa'ilnya apa? Domir. Arti setelahnya antum tidak usah cari fa'il dohir. Karena fa'il apa? Fa'ilnya apa? Berupa apa? Domir. Kecuali berapa kata tadi? Saya keluarkan dua. Kataba sama katabat. Ini dua kata ini di madi ya. Mudori juga lain. Ini di madi. Dua kata ini bisa domir, bisa dohir. Fa'ilnya. Khusus dua itu dalam pecahannya tadi. Bisa dohir, bisa apa? Domir. Kalau saya bilang Muhammadun kataba. Fa'ilnya apa? Pertanyaannya berupa dohir atau domir? Muhammadun kataba. Fa'ilnya berupa apa? Domir. Karena tidak mungkin Muhammad. Dan dia di depan. Berarti fa'ilnya berupa apa? Domir. Saya bilang Maryamu katabat. Fa'ilnya berupa apa? Berupa apa? Domir. Kalau sudah ada domir setelahnya mansub berarti maf'ulun bih. Paham ini? Nah, inilah kadang di awal begini kalau ada sesuatu di awal maka fa'ilnya berupa domir. Tapi kadang tidak ada ini. Tidak ada itu. Di awal. Tidak ada sesuatu di awalnya. Maka cari fa'il dohir. Maka di sini misalnya Muhammad. Maryam. Muhammad sebagai apa? Kataba Muhammad sebagai apa? Fa'il. Katabat Maryam sebagai apa? Fa'il apa? Fa'il apa? Dua kata inilah yang bisa dohir dan domir. Yang lainnya tidak. Saya ulangi. Dua kata inilah yang bisa bertukar antar dohir dan domir. Paham ini dua kata? Yaitu yang kalau takdirnya huwa sama apa? Hiya. Yang lainnya tidak. Pasti domir. Pasti apa? Domir. Itu yang Ana mau kasih antum. Dalam hal tersebut ini fi'il madi. Masih ada nanti juga fi'il mudhari insya Allah. Sudah dipahami itu? Ada pertanyaan? Itu untuk mempermudah saja. Untuk memastikan susunan kalimat. Jadi kalau antum dapat selain dua itu pasti domir. Jangan cari dohir. Dua itulah yang bisa kemungkinan dohir atau domir. Paham rumah tiga? Sudah? Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Abu Sulaiman, Afgan, Abdullah, Sapri. Paham saudara? Mantap. Alhamdulillah. Baik kalau begitu kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.